Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Tapi pun, Ya, Bun. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, menyaksikan paparan dari saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa satu rancangan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana ini adalah salah satu tugas saya dalam mengikuti program pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK. Di mana dalam program tersebut saya ditugaskan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini nama proyek yang saya rancang yaitu Battle of the Egrang. Pasti Bapak dan Ibu bertanya-tanya, namanya ini Battle of the Egrang. Secara sederhana ini adalah balap egrang, Bapak Ibu. Kenapa saya buat namanya bahasa Inggris? Biar menarik. Intinya adalah egrang. Karena nama itu bisa membuat sesuatu itu menjadi menarik. Kenapa saya memilih egrang, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya. Seperti kita ketahui bersama, egrang ini merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang juga sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan dengan mengangkat egrang menjadi pembelajaran berbasis proyek seperti yang saya rancang ini, secara tidak langsung kita turut melestarikan permainan tradisional Indonesia. Dengan begitu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena melalui permainan tradisional anak-anak murid diajak untuk mencintai budayanya sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bermain egrang ini membutuhkan keseimbangan, kekuatan dan koordinasi tubuh yang baik. Dengan rutin berlatih egrang, anak-anak dapat meningkatkan kesehatan fisik dan motoriknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lomba egrang mengajarkan anak-anak untuk disiplin, pantang menyerah, percaya diri, dan sportivitas. Mereka juga akan belajar bekerja sama dalam tim jika lomba dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan model pembelajaran yang saya pelajari dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK yang saat ini sedang saya ikuti, di sini saya akan mencoba mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Apa itu SEM atau Sport Education Model? Sport Education Model adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan, di mana siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Sport Education Model atau SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik atau menyeluruh yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena di dalam model pembelajaran SEM ini bertujuan yang pertama meningkatkan pemahaman siswa dalam permainan. Ini termasuk ke dalam ranah kognitif. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai sportivitas melalui pengalaman langsung. Selain itu, SEM juga mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individual atau berkelompok. Ini termasuk ke dalam ranah afektif.
Kemudian yang ketiga, SEM ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik atau gerak dalam olahraga pada siswa. Ini termasuk ke dalam ranah psikomotor. Jadi dengan melihat 3 poin yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran SEM ini atau Sport Education Model ini memiliki kesamaan visi dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, di mana keduanya sama-sama ingin menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan relevan bagi siswa dengan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, yaitu keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana suara pilihan dan kepemilikan atau dalam bahasa kita voice, choice, dan ownership murid ini akan dipromosikan dan didorong dalam pembelajaran berbasis project Battle of Egram ini. Yang pertama, aspek suara voice, di mana pengambilan keputusan bersama ini kita melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan atau berbagi ide, pendapat mengenai aturan permainan sistem pertandingan yang akan digunakan dalam project Battle of Egram ini. Kemudian pemberian umpan balik yang berkelanjutan, di mana murid dapat diberikan umpan balik secara teratur mengenai proses pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Umpan balik ini kemudian kita gunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pilihan choice, di mana kita dalam pembelajaran proyek ini memberikan pilihan peran. Memberikan murid beberapa pilihan peran, misalkan mereka ingin menjadi apa dalam proyek tersebut, menjadi pelatih, menjadi pemain, menjadi wasit, menjadi pencatat pertandingan, panitia pertandingan, atau supporter dalam kegiatan SEM Battle of Egram ini. Kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan atau ownership, dengan mempromosikan suara atau voice tadi dan pilihan choice dalam proyek ini, tentunya murid akan merasa memiliki proyek ini. Tentunya dengan begitu akan berdampak pada keterlibatan aktif peserta didik, dan mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap tim dan kelompok mereka. Misalnya mereka dapat bertanggung jawab terhadap perencanaan latihan, strategi pertandingan, atau manajemen tim. Selanjutnya Bapak dan Ibu, aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Yang pertama yaitu aset manusia. Aset manusia di sini yang pertama adalah kepala sekolah, yaitu tentang pemberian izin terhadap kegiatan proyek ini. Kemudian aspek manusia yang kedua yaitu guru PJOK dan guru kelas akan berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan proyek ini. Selanjutnya yaitu murid sebagai pelaksana proyek, kemudian wali murid ini akan kita ajak bekerja sama untuk memantau perkembangan murid dalam membuat egram dan menjalankan program latihannya. Kemudian aspek yang kedua yaitu lapangan sekolah sebagai sarana pelaksanaan proyek, ruang kelas sebagai tempat pembagian peran dalam sport education model, kemudian yang ketiga alat olahraga sebagai penanda garis start, yang keempat yaitu pengeras suara. Aset yang ketiga yang kita gunakan dalam proyek ini adalah aset lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam ini meliputi udara dan lingkungan yang bersih sebagai lingkungan pembelajaran PJOK yang nyaman. Kemudian alam ini menyediakan bahan untuk pembuatan egram. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proyek Battle of Egram ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan
teknik dasar bermain egrang. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai dan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan keseimbangan tubuh. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Selanjutnya, keterlibatan komunitas belajar di sekolah. Bapak dan Ibu, proyek yang saya buat ini adalah dirancang merupakan sebuah kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran utama dengan penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran yang lain. Jadi dalam proyek ini saya selain itu proyek PJOK, di sini saya juga melibatkan mata pelajaran lain. Yang pertama yaitu matematika, yaitu menerapkan konsep geometri dalam merancang lapangan yang akan digunakan dan dalam merancang membuat egrang. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Indonesia, yaitu dalam membuat laporan pertandingan. Yang ketiga yaitu seni. Murid nanti akan menghasilkan karya seni berupa egrang dan video pembuatan egrang serta video pelaksanaan SEM itu sendiri. Karena kita di SD tidak ada guru mapel selain PJOK dan PAI, jadi dalam proyek ini saya berencana melibatkan guru kelas, yaitu kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek Battle of Egrang ini akan dilaksanakan pada minggu pertama pada bulan September tahun 2024 setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut, yang dimana rinciannya pada minggu pertama kegiatan yang dilakukan adalah membuat egrang, di mana guru PJOK dan guru kelas mengenalkan kepada murid terkait pengembangan materi egrang dan bagaimana cara membuatnya, lengkap dengan desain ukurannya. Di sini kita bisa menyampaikan kepada murid video pembuatan egrang. Kemudian membagi kelompok murid yang terdiri dari 3 orang. Ini kita bagi kelompok bisa berdasarkan dengan memperhatikan jarak rumah. Juga bisa kita lakukan lintas kelas, artinya tidak terfokus kelas 6, kelompoknya kelas 6 semua, atau kelas 5, kelompoknya kelas 5 semua. Jadi bisa kita lakukan lintas kelas 4, 5, dan 6. Yang penting kita lihat jarak yang kita perhatikan adalah jarak rumah mereka. Kalau rumahnya berdekatan, kita jadikan satu kelompok, nggak apa-apa. Kemudian yang minggu kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu murid melakukan latihan egrang dan pembagian peran dalam sport education model. Jadi guru kelas, setelah guru kelas memberikan umpan balik terhadap egrang yang telah dibuat oleh anak-anak di minggu pertama tadi, kemudian guru PJOK membagi peran murid dalam SEM. Jadi murid-murid dibagi, ada yang jadi pelatih, di antara kelompoknya tadi ada yang jadi pelatih, ada yang jadi pemain. Itu untuk sebagai peserta pertandingan. Kemudian dapat juga dijadikan panitia, di antara nanti pas waktu pelaksanaan mereka itu yang tidak bermain egrang, timnya tidak bermain, tidak bertanding, dia menjadi wasit atau pencatat pertandingan atau panitia pertandingan atau supporter, bahkan sampai ada yang menjadi penjual atau pedagang. Di sini guru kelas dan guru PJOK juga memberikan masukan-masukan kepada murid terkait tugas dan peran masing-masing murid dalam kegiatan sport education model ini. Kemudian di minggu yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan SEM itu sendiri, sport education model. Jadi puncak dari proyek yang saya buat ini adalah pelaksanaan SEM itu sendiri, di mana guru PJOK dan guru kelas berperan sebagai fasilitator memantau perkembangan murid dalam melaksanakan perannya masing-masing.
Kemudian di minggu keempat yang dilakukan yaitu murid mempresentasikan laporan kegiatan sport education model ini sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam hal ini, guru PJOK dan guru kelas memberikan umpan balik dari laporan kegiatan yang telah disampaikan oleh murid. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini yang pertama yaitu untuk peserta didik. Ada 3 aspek yang kita evaluasi di sini. Yang pertama yaitu kognitif. Dalam aspek kognitif yang kita evaluasi adalah peningkatan pengetahuan tentang aturan permainan, strategi dan taktik permainan. Yang kedua yaitu tentang psikomotor, mengenai perkembangan keterampilan motorik kasar dan khusus yang terkait dengan permainan egrang ini. Kemudian aspek yang ketiga yaitu afektif, mengenai perubahan sikap terhadap olahraga, pengembangan sikap sportivitas, kerjasama tim dan merasa percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini ada beberapa aspek yang kita nilai, yaitu satu, bagian perencanaan. Bagian perencanaan ini meliputi kesesuaian perencanaan dengan tujuan pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam perencanaan dan kelengkapan materi pembelajaran. Kemudian keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan keanekaragaman teknik yang digunakan serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan kejelasan kriteria penilaian. Kemudian yang ketiga, hasil pertandingan. Hasil pertandingan ini meliputi performatif dalam pertandingan, pengembangan strategi permainan dan penerapan aturan permainan. Kemudian yang masih termasuk produk tadi, yang terakhir yaitu produk kreatif, di mana anak-anak akan menghasilkan suatu produk yang namanya egrang itu tadi. Kemudian laporan pelaksanaan SEM itu tadi, siapa juaranya, siapa panitianya yang bertugas sesuai perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu video pembuatan egrang itu sendiri dan video pelaksanaan SEM. Yang keempat, alat pengumpulan atau data yang akan digunakan. Alat atau data yang akan digunakan ini meliputi misalnya wawancara, survei, refleksi murid dan lain sebagainya yang telah dirancang bersama-sama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kemungkinan tantangan. Dalam sebuah kegiatan tentunya pasti ada kemungkinan tantangan yang harus kita hadapi. Tidak terkecuali pembelajaran berbasis proyek Battle of Egrang ini pasti ada tantangannya. Kemungkinan tantangan yang muncul yaitu yang pertama, siswa yang kurang termotivasi atau merasa minder untuk berpartisipasi aktif menjalankan perannya. Solusi yang bisa kita ambil untuk menghadapi tantangan ini yang pertama yaitu melakukan pendekatan individual, yaitu memberikan perhatian khusus dan dorongan kepada siswa yang kurang percaya diri atau mengakui dan menghargai usaha mereka. Kemudian solusi yang kedua, membagi kelompok berdasarkan kemampuan. Jadi membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka sehingga setiap siswa merasa nyaman dan mendapatkan tantangan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita bagi berdasarkan kelompok. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi paparan proyek pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK yang melibatkan komunitas belajar di sekolah. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Monggo Pak Towo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rancangan pembelajaran yang dibuat oleh Pak Heri, bahwasannya rancangan pembelajaran berbasis proyek yang Pak Heri buat tentang Battle of the Egrang sangat menarik bagi kita, kemudian tentunya bagi anak-anak didik kita, dan relevan dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum Merdeka.
Untuk yang kedua, dari rubrik penilaian yang Pak Heri paparkan tadi sudah mencakup berbagai aspek penting, namun ada baiknya jika rubrik tersebut juga menilai proses kerja tim dan kontribusi individual siswa. Yang ketiga, secara keseluruhan rancangan ini sudah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Demikian umpan balik yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Sutowo. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Towo terkait masalah rubrik penilaian. Di sini saya hanya belum sampai ke situ. Artinya rancangan ini nantinya ke depannya saya sendiri sebagai guru PJOK akan melibatkan guru kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 untuk merancang rubrik penilaian. Di situ nantinya juga kita akan melibatkan siswa untuk merancang rubrik penilaian bagi mereka sendiri. Yang kita sebagai guru akan merancang rubrik observasi, kemudian yang di siswa itu akan merancang rubrik, tetap kita pantau, akan merancang rubrik penilaian antar teman dan penilaian asesmen mandirinya. Oke, untuk masukan selanjutnya ada lagi Bapak dan Ibu guru? Cukup? Bungkus? Oke, kiranya itu saja pemaparan proyek pembelajaran berbasis proyek yang terkait mata pelajaran PJOK yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.